Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang tentang taharah. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang wudu yang ia merupakan salah satu dari bentuk taharah, yaitu bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang definisi wudu secara bahasa dan istilah, demikian pula pensyariatannya di dalam kitab Allah Al-Quran, hadis Nabi SAW serta ijma' para ulama, berikut ini kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan wudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan wudu adalah bahwasanya wudu itu merupakan setengah dari iman. Wudu merupakan setengah dari iman. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya di nomor hadis 223 dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bersuci. Nah, bersuci itu ada dua bentuknya, yaitu bersuci dari najis dan yang kedua adalah bersuci dari hadas. Nah, di antara bentuk bersuci dari hadas adalah bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Oleh karenanya, segala bentuk bersuci sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini dengan bentuk keumuman, yaitu ditandai dengan
alif lam istighraq pada at-tuhuru, ya, yang maknanya adalah umum, semua bentuk bersuci itu adalah syatrul iman, setengah dari iman, ya, setengah dari iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersuci ini merupakan bentuk, ya, setengah dari iman, ya. Segala bentuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas, bersuci dari najis, ya, maka ini merupakan bentuk keimanan. Jadi kesucian, kebersihan, ya. Nah, ini bagian dari keimanan, bahkan dia setengahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya seorang mukmin, ya, seorang muslim, ya, dia bersemangat untuk, ya, bersuci, ya, membersihkan diri, mensucikan diri, ya, karena itu merupakan tuntutan dari keimanannya. Itu merupakan bentuk, ya, aplikasi dari keimanannya. Orang yang beriman itu suka bersih-bersih, suka bersuci. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya di antara, ya, tuntutan keimanan tersebut, ya, bersuci, selalu bersuci, wudu. Bahkan ketika batal wudu maka dia perbaiki wudunya. Demikian. Nah, ini merupakan bentuk tuntutan iman, ya, tuntutan iman. Ya, dia bersuci, memperbarui, ya, wudunya pada dirinya tatkala batal wudunya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya, ya, keutamaan di antara keutamaan wudu tersebut adalah wudu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 244 dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a qatril ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hamba muslim atau hamba mukmin, hamba yang beriman, dia berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya tersebut setiap kesalahan yang dia lihat, ya, kepada dosa tersebut. Jadi dosa yang muncul karena sebab pandangan mata, ya, itu akan keluar ma'a qatril ma'i, bersamaan dengan tetesan air, atau dalam riwayat yang lain ma'a akhir qatril ma'i, ya, atau bersamaan dengan akhir dari tetesan air tersebut. Demikian, Masya Allah. Jadi tetesan air dari wajah, atau ketika menetes, ya, menetes air tersebut, ya, dari wajah ketika dibasuh saat berwudu, maka ini mengalir bersamanya, keluar bersamanya, ya, setiap dosa-dosa yang muncul sebab pandangan mata, ya. Kemudian fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batishatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i. Maka apabila ia, yaitu hamba muslim atau mukmin tersebut, membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangan tersebut setiap kesalahan yang disentuhnya, yang disentuh oleh kedua tangannya, ya,
bersama dengan air atau bersama dengan akhir tetesan air. Masya Allah. Nah, sebagaimana wajah ini potensi untuk dia berdosa, yaitu dosa yang dihasilkan oleh pandangan mata, yaitu melihat lawan jenis yang tidak halal baginya, ya, melihat sesuatu yang haram atasnya, maka ini akan bisa mengalir, akan bisa hilang, ya, jatuh berguguran disebabkan basuhan-basuhan, ya, di dalam wudu tersebut ketika berwudu, ya. Begitu juga tangan ini sangat potensi besar untuk melakukan dosa, ya, dosa persentuhan, yaitu menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, ya, yang tentunya adalah disengaja. Adapun kalau tidak disengaja maka tidak ada dosa baginya, demikian. Maka itu akan gugur, akan keluar ketika dibasuh dalam wudu, ya, saat berwudu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu mengalir bersamaan dengan tetesan air sampai akhir dari tetesan air tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i. Maka apabila hamba muslim, hamba mukmin tersebut membasuh kedua kakinya, maka keluar setiap kesalahan dan dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya tersebut bersamaan dengan air atau bersamaan dengan akhir tetesan air tersebut. Demikian. Kaki juga potensi untuk melakukan dosa, itu berjalan menuju tempat-tempat yang diharamkan, ya, bertemu dengan lawan jenis yang tidak haram, yang tidak halal baginya, yang haram baginya, demikian, ya. Atau menempuh, ya, tempat-tempat atau berjalan menuju tempat-tempat yang diharamkan, ya, tempat judi, minuman keras dan seterusnya, ya. Maka ini akan keluar, ya, bersamaan dengan tetesan air tersebut, yaitu air yang dibasuhkan padanya. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, sampai keluar dalam kondisi suci dari dosa-dosa. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang dihasilkan dari berwudu. Ini dihasilkan dari berwudu, yaitu ini penghapus dosa, ya, penghilang kesalahan, ya. Demikian pula ini penggugur dari dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 229. Demikian pula yang lainnya dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Masya Allah, ya. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya siapa saja yang berwudu seperti ini, yaitu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosanya. Insyaallah. Dosa yang telah berlalu itu akan dihapuskan karena wudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya kita untuk meniru tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar wudu tersebut memberikan, ya, manfaat dunia dan akhirat, ya, agar memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Demikian. Di antaranya adalah penghapus dosa, penggugur dosa, penghapus dosa, penghilang dosa. Masya Allah. Wa kanat salatu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Dan salatnya serta langkahnya menuju masjid itu terhitung sunnat, nafilah. Ya, terhitung sunnat. Itu terhitung, ya, salat sunnat. Dianggap itu seperti salat sunnat. Nafilah artinya sunnat, ya. Maksudnya
bisa bermakna sholat sunat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Keutamaan dan pahala seperti ini ditegaskan ya bagi orang yang ditekankan juga ya bagi orang yang sudah berwudu untuk dia melakukan sholat ya setelah dia berwudu tersebut ya, baik itu sholat sunat maupun sholat wajib ya. Maka ini akan mempertegas ya keutamaan dan pahala seperti yang disebutkan ya. Baik, berikut ini hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 6433, demikian pula Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 226, serta diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis yang lainnya dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawaddaa mithla wudu'i hada thumma qama fa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri lalu salat 2 rakaat, tidak berbicara di 2 rakaat tersebut dengan dirinya. Maksudnya dia adalah konsentrasi, ya dia khusyuk, ya. Maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini keutamaan yang besar tentunya, keutamaan yang besar, ya. Nah ini 2 dari keutamaan wudhu yang bisa kita sajikan pada pertemuan kali ini, yaitu bahwasanya wudhu ini yang dia merupakan bentuk bersuci, merupakan ya aplikasi dari keimanan, ya bukti dari keimanan, ya itu setengah iman, ya. Begitu juga bahwasanya wudhu ini bisa menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat, ya menghilangkan dosa-dosa. Demikian. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan sebutkan ya keutamaan-keutamaan wudu berikutnya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka saja sesi soal jawab. Ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi, bertanya, baik kita persilahkan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya tentang sertifikasi profesi apoteker, Ustaz. Jadi apotek itu kan tidak bisa dibuka jika tidak ada apotekernya. Namun biasanya yang punya apotek cuma pinjam nama saja agar bisa buka apoteknya, Ustaz. Untuk apoteker biasanya disuruh nggak usah datang. Sertifikasi apoteker ini diperpanjang setiap 5 tahun, Ustaz. Jadi ada aplikasi perpanjangannya. Di situ harus dituliskan jumlah jam praktek dan apa saja yang dikerjakan. Jika jam prakteknya tidak memenuhi, nggak bisa diperpanjang. Jadi saya harus menulis jadwal praktek sementara saya tidak berada di apotek di jam itu. Apakah boleh, Ustaz? Sebagai pertimbangan sempat disarankan konsultasinya via online, tapi pasti orang yang beli di apotek akan langsung nanya ke karyawannya saja, Ustadz, nggak perlu WA ke apotekernya. Kira-kira bagaimana, Ustadz? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang halal kepada kita. Baik ya, bila memang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk membuka sebuah apotek, harus ada ya ketersediaan apoteker di apotek tersebut dan selalu standby
ya. Maka yang seperti ini tentunya harus dipenuhi. Ya, ini tentunya dibuat agar masyarakat yang membeli obat-obatan dari apotek tersebut itu sesuai dengan saran dari ahli, ya, sesuai dengan saran dan konsultasi dari ahlinya, yaitu apoteker tersebut, demikian, ya. Maka tentunya sebuah kesalahan bila ternyata tidak melibatkan apoteker di tempat tersebut. Ini bisa jatuh kepada malpraktek, ya, malpraktek, demikian. Dikhawatirkan nanti salah dosis dan seterusnya, demikian, ya. Nah, ini kesalahan bagi apotek tersebut, ya, bila dia ternyata membuka apotek, ya, tidak berdasarkan ketentuan SOP yang berlaku, demikian, ya. Itu kesalahan tentunya, pelanggaran tentunya, ya. Adapun bagi apoteker yang ternyata diminta tidak datang, ya, diminta untuk tidak datang, cukup barangkali ada pekerja yang dipekerjakan di apotek tersebut. Lalu ternyata, ya, apoteker, ya, tersebut ternyata tidak mendapatkan setiap bentuk konsultasi dalam pembelian obat-obatan yang ada di apotek itu, ya. Tidak bentuk online, ya, tidak bentuk online, begitu juga tidak dalam bentuk offline, itu langsung, demikian. Maka tidak boleh bagi apoteker tersebut untuk membuat data palsu, ya, memberikan data, ya, seperti jam praktik, ya, demikian. Kalau jam praktik memang kalau ada diperkenankan untuk online, maka tidak mengapa, ya, tapi ini harus diberlakukan, ya. Artinya siap untuk siap untuk dihubungi, ya, sejumlah waktu yang telah ditetapkan, demikian, ya. Nah, tentunya mengharuskan, ya, apoteker tersebut dihubungi selalu ketika ada pembelian, ya. Walaupun barangkali untuk beberapa kasus pembelian, ya, obat-obat itu bisa dipahami, ya, oleh pekerja di situ, demikian. Namun tentunya kan ada obat-obat yang lain. Setidaknya dalam sehari yang itu bisa jadi jumlah pembelian itu bisa jadi lebih dari 50 kali. Setidaknya ada 1, 2, 3 atau 4 begitu, ya, dihubungi, demikian. Namun jika dalam seharian tersebut tidak dihubungi, ya, ini kita katakan, nah, ini bisa jadi hanya sebagai bentuk, ya, hanya bentuk kita katakan kalau data dibuat maka ini data palsu, demikian, ya. Nah, tentunya kalau memang boleh untuk dilakukan konsultasi secara online, nah, itu setidaknya dalam sehari ada sekali 2 kali dihubungi, demikian, ya. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, yang menyediakan waktu dalam sehari itu sebagaimana yang disebutkan agar bisa memenuhi perpanjangan dari sertifikasi apoteker ini, maka hendaknya dilakukan, tidak mengapa, ya. Namun harus ada konsultasi, demikian, ya, konsultasi, demikian, ya. Kalau di sini disebutkan sertifikasi apoteker itu diperpanjang 5 tahun, ya, itu ada jam prakteknya, maka dipenuhi jam praktek tersebut, ya. Maka yang lebih baik memang standby di tempat, ya. Jadi jam praktek itu dengan kehadiran, nah, itu sesuai, ya, walaupun tidak ada orang yang katakanlah, ya, berkonsultasi ketika itu, ya, beli, tapi kita katakan tentunya kan ada orang beli. Nah, ketika ada orang beli lewat apoteker tersebut, nah, tentunya, ya, inilah jam prakteknya, demikian, nah, seperti itu. Namun kalau orang lain lantas mau dibuat, ya, data yang palsu, padahal ini online, tidak ada yang dihubungi, tidak ada yang menghubungi, maka ini tidak benar. Ini namanya data palsu, ya. Ini data palsu, jatuh kepada manipulasi, dan ini termasuk dosa besar,
Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar di antara dosa besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian wa qaulu zur wa syahadatu zur, yaitu persaksian atau perkataan palsu, yaitu tindakan ungkapan manipulasi. Wallahu ta'ala a'lam. Sebaiknya dijauhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membuat atau memakai mesin EDC di toko kita dengan syarat membuat rekening baru di kantor bank tersebut, tetapi tidak ada denda atau bunga pada saat membuatnya, tetapi ada potongan pada saat transaksi customer di toko kita dengan menggunakan mesin edisi tersebut, di mana potongannya 1,8%. Itu dikenakan di kita, itu kena di kita. Demikian. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, potongan 1,8% yang dikenakan oleh pengguna ini bisa jadi jasanya, ya, jasa, ya, jasa dari penggunaan mesin edisi tersebut. Maka wallahu ta'ala alam, ini tidak mengapa, ya. Yang seperti inilah sebenarnya yang memang yang bagus, ya, kita dikenakan, ya, kita dikenakan 1,8% tersebut, ya, karena menggunakan mesin itu, ya, ini sebagai bentuk upahnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, adapun membuat rekening di bank tersebut, dan apabila para customer yang menggunakan transaksi, ya, lewat mesin itu menggunakan uangnya, maksudnya dia menggunakan uangnya sendiri untuk pembayaran, ya, dan kita juga menggunakan uang kita untuk pembayaran, ya, tidak ada kita berhutang kepada pihak perbankan tersebut. Lalu karena menggunakan mesin edisi tersebut, ya, kita mendapatkan potongan 1,8% itu, maka ini bisa terhitung sebagai upahnya. Kita ulangi, ya. Ya. Jika maksud mesin penggunaan mesin edisi ini, ya, itu adalah, ya, penggunaan mesin, kemudian setiap kita transaksi itu dipotong dari masing-masing uang yang kita miliki, ya. Customer itu ketika menggunakan mesin ini dia hanya dipotong, ya, katakanlah dia dipotong dari dari uangnya, atau dia tidak dipotong tapi dibebankan kepada, ya, toko atau tempat di mana dipakainya mesin edisi ini, ya, dan penggunanya yaitu pemilik toko tersebut atau tempat tersebut itu memiliki saldo, ya, di perbankan tersebut, ya, maka dipotongnya 1,8, ya, itu dari saldo, ya, karena penggunaan mesin edisi ini, maka ini adalah upah yang halal insyaallah ta'ala bagi perbankan tersebut, ya, upah yang halal insyaallah ta'ala. Demikian. Namun yang jadi kecurigaan apabila ternyata, ya, penggunaan mesin edisi ini itu saldo dari penggunanya itu kosong, ya, saldo dari penggunanya adalah kosong, ya. Namun pihak perbankan tersebut itu yang memberikan hutang, ya, memberikan hutang kepada penggunanya, ya. Jadi seperti edisi ini kartu kredit, nah, begitu, hanya saja dibentuk mesin, ya. Nanti kemudian, ya, dikasih denda sekitar, ya, 1,8. Kalau begini maksud dari, ya, maksud dari kerja mesin edisi itu, maka ini merupakan bentuk riba. Demikian, ya, bentuk riba.
Beda halnya apabila pemotongan 1,8 itu dari saldo ya, saldo uang saldo rekening dari tempat penggunanya atau toko penggunanya, demikian ya. Maka ini insya Allah halal bagi perbankan tersebut, wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, barangkali ini saja materi dan jawaban dari pertanyaan yang bisa kita sampaikan, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan ya. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya kita membuka ya seterusnya donasi untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ya, Masjid Al-Muwahhidin, pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Adapun ya donasi pembebasan lahan ini sudah tercukupi dan terpenuhi, demikian. Ya kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khairah kepada para donatur sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda semua pada waktu, harta dan keluarga Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya silakan salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.